Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas D, program studi D3 Sistem Informasi. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan rancangan sistem kami yang berjudul Analisis Usaha Pemesanan Online pada UMKM Kedai Kopi dengan pendekatan analisis proses informasi terintegrasi. Jadi, untuk anggotanya, di sini ada saya sendiri, Revana Nasa Januar dengan NIM 24105011133. Perkenalkan nama saya Nadira Dwilindra dengan NIM 24105011108. Perkenalkan, nama saya Nur Sekar Slavis Putri dengan NIM 2410501136. Oke, jadi langsung aja ya di sini, eh, yaitu latar belakangnya. Nah, jadi UMKM Kedai Kopi yang menjadi objek studi ini masih menjalankan sistem pemesanan secara manual, seperti mencatat pesanan lewat kertas, pesan lisan, atau melalui chat. Proses ini tuh sering menimbulkan antrian panjang, pencatatan yang tidak konsisten, dan miskomunikasi antara pelanggan dan juga kasir. Jadi, untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem pemesanan online berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta mendukung operasional usaha secara lebih profesional. Nah, untuk tujuan dan juga manfaat, tujuannya yaitu yang pertama merancang sistem pemesanan online untuk UMKM kedai kopi. Yang kedua menyederhanakan proses pemesanan dan transaksi. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Jadi lalu untuk manfaatnya, yang pertama pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri. Yang kedua peningkatkan profesionalitas dan citra UMKM. Dan yang terakhir yaitu admin lebih mudah dalam memantau atau mengelola pesanan. Lalu lanjut di sini ada proses bisnis. Nah, sebelum sistem itu dirancang, proses pemesanan UMKM kedai kopi ini dilakukan dengan cara manual, dengan cara melalui lisan, chat, ataupun catatan kertas. Nah, proses itu nggak terstruktur dan juga sering menyebabkan antrian panjang. Nah, miskomunikasi juga, terus pencatatan juga nggak konsisten. Tapi dengan adanya sistem pemesanan online berbasis web ini, proses itu akan menjadi lebih efisien, pelanggan dapat melakukan pemesanan sendiri, membayar via queries, dan juga memantau status pesanan secara langsung. Sementara admin juga dapat mengelola pesanan dan transaksi secara digital. Lalu di slide ini kita membandingkan kondisi sistem pemesanan tersebut. Nah, pada bagian as is terlihat bahwa proses masih sangat manual. Nah, biasanya pelanggan menyampaikan pesanan langsung ke kasir atau lewat chat. Nah, lalu kasir itu tuh mencatat secara manual, bahkan kadang hanya diingat. Tapi masalahnya metode kayak gini tuh rentan banget terjadi kesalahan atau apalagi kalau pelanggannya itu tuh lagi rame-ramenya. Selain itu, pembayaran juga sering kali nih nggak tercatat secara sistematis. Jadi itu juga bisa menyulitkan saat rekap transaksi. Nah, pelanggan juga nggak tahu status pesanannya, apa sedang dibuat atau sudah selesai. Semua itu juga menyebabkan antrian panjang dan sering terjadi miskomunikasi antara pelanggan dan juga kasir. Nah, kondisi yang ini itu tuh sangat berbeda setelah sistem online diterapkan, atau kita bisa sebut dengan kondisi 2B. Di sistem baru ini pelanggan cukup login ke aplikasi, terus pilih menu yang diinginkan, lalu selanjutnya checkout dan bayar langsung lewat QRIS. Begitu pembayaran dikonfirmasi, sistem secara otomatis merekam data transaksi. Nah, pelanggan ini juga bisa memantau status pemesanannya secara real time. Jadi, pelanggan itu nggak perlu bolak-balik nanya ke kasir. Prosesnya itu akan lebih cepat, rapi, dan juga efisien, dan tentunya juga lebih profesional. Lalu, di sini ada sisi kekuatan itu yang pertama, proses pemesanan dan pembayaran dalam suatu sistem, lalu yang kedua transaksi otomatis dan terdokumentasi, dan yang ketiga mengurangi antrian salah catat. Lalu di sini ada sisi kelemahannya, butuh koneksi internet, lalu belum semua staf familiar teknologi dan juga ketergantungan pada perangkat HP dan juga laptop. Lalu ada sisi peluangnya, banyaknya UMKM yang belum memakai sistem digital dan tren digitalisasi juga semakin tinggi dan juga bisa dikembangkan stok laporan dan lain-lain. Tetapi ada juga ancamannya dari sistem ini, yaitu yang pertama, kompetitor bisa adopsi sistem lebih cepat,
Terus juga sistem bisa error saat jam sibuk, dan juga ada resistensi dari staf pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada fishbone diagram. Nah, fishbone ini tuh digunakan untuk menganalisis penyebab utama dari permasalahan antrian panjang yang terjadi saat jam sibuk UMKM kedai kopi. Jadi permasalahan itu tuh bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan dari komunikasi beberapa aspek yang tidak berjalan secara optimal. Jadi karena itu tuh kita membaginya ke dalam 6 kategori utama, yaitu manajemen, teknologi, manusia, proses, data, dan juga lingkungan. Nah, dari sisi manajemen itu tuh terdapat beberapa permasalahan penting, kayak nggak adanya evaluasi pelayanan pelanggan dan juga nggak adanya SOP operasional yang tertulis. Hal ini juga menyebabkan kegiatan operasional berjalan tanpa panduan baku. Nah, selain itu juga sistem itu juga nggak ada pengaturan beban kerja admin atau kasir, sehingga saat pelanggan ramai, kasir itu biasanya kelewatan. Nah, pada bagian aspek teknologi, kedai itu belum memiliki sistem atau aplikasi pemesanan yang mendukung proses secara digital. Seluruh pemesanan itu dicatat secara manual menggunakan kertas yang itu tuh bisa rentan, hilang, ataupun juga bisa tertukar. Nah, selain itu, nggak adanya sistem notifikasi atau pelacakan status sistem yang bisa menyebabkan pelanggan itu nggak tahu sejauh mana nih pesanan mereka tuh bisa diproses. Lalu selanjutnya itu ada faktor manusia. Nah, masalah itu muncul karena belum adanya pelatihan standar bagi admin atau juga kasir. Staf itu juga sering salah mencatat pesanan akibat banyaknya nih pelanggan yang dilayani dalam waktu bersamaan. Komunikasi antar staf juga sering tidak sinkron karena tidak ada sistem koordinasi yang jelas. Lalu selanjutnya dalam kategori proses, sistem pemesanan ini tuh nggak memiliki alur baku. Pelanggan bisa memesan melalui lisan, chat, atau ditulis di kertas, sehingga tuh alur menjadi tidak teratur. Nah, tidak adanya sistem antrian itu dapat menyebabkan siapa yang dia layani lebih dulu sangat bergantung pada siapa yang paling dulu berbicara atau yang paling keras suaranya nih. Proses konfirmasi pesanan pun sering dilewatkan sehingga kesalahan dalam pembuatan pesanan kerap terjadi. Lalu selanjutnya ada faktor data juga menunjukkan kelemahan serius. Tidak ada histori pesanan pelanggan yang tersimpan, sehingga ini tuh sangat sulit untuk melakukan evaluasi atau memberikan promo yang relevan. Informasi juga seperti menu, harga, dan juga promosi itu tuh nggak terdokumentasi dengan baik. Nah, sehingga sering menimbulkan kebingungan antar staf dan juga pelanggan. Lalu yang terakhir dari segi lingkungan, ruang kerja kasir dan dapur yang sempit. Itu tuh dapat menghambat komunikasi antar staf. Ketika jam operasionalnya itu sibuk, hal itu tuh bisa menyebabkan pergerakan menjadi terbatas dan waktu pelayanan pun semakin lambat. Semua itu tuh akhirnya berkontribusi terhadap antrian panjang dan ketidakaturan dan pelayanan. Nah, lalu selanjutnya, pada slide ini ditampilkan data flow diagram level 0 atau DVD level 0. Dari sistem pemesanan online UMKM kedai kopi, diagram ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana data ini mengalir di dalam sistem yang kami rancang. Di bagian kiri, itu tuh terdapat entitas pelanggan yang berinteraksi langsung dengan sistem pelanggan yang akan mengirimkan 3 jenis data utama, yaitu data login, data pemesanan, dan data pembayaran. Ini tuh mencerminkan alur nyata ketika pelanggan itu tuh masuk ke sistem, memilih menu, lalu melakukan pembayaran atas pesanan mereka. Lalu selanjutnya, sistem itu tuh akan diproses, data tersebut akan mengirimkan kembali berbagai informasi yang dibutuhkan pelanggan, yaitu data menu, status pesanan, dan konfirmasi pembayaran. Jadi pelanggan itu tuh nggak hanya sekedar memesan, tapi juga mereka juga bisa melihat menu yang tersedia, melacak sejauh mana tuh pesanan mereka tuh akan diproses dan mendapatkan notifikasi jika pembayaran sudah berhasil dikonfirmasi. Nah, sementara itu di sisi kanan itu ada entitas admin yang juga berinteraksi dengan sistem. Admin ini bertugas untuk mengakses data login dan data pesanan, serta melakukan perubahan status pesanan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Misalnya dari diproses menjadi selesai atau siap diambil. Sistem ini juga menyediakan akses terhadap data transaksi sehingga admin itu bisa memantau dan mengelola seluruh proses secara real time dan terdokumentasi. Oke, selanjutnya presentasinya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira Dwi Lindra.
Oke, terima kasih Nasya. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 1 yang dimana ini diagram alur juga tapi lebih detail dari diagram level 0 yang sebelumnya. Jadi di proses pertama itu ada pemesanan menu di mana proses ini adalah pelanggan melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Terus sistem kemudian akan cocokin datanya nih ke cocokin data loginnya ke data pelanggan. Habis itu, setelah login berhasil, pelanggan melihat daftar menu yang ditarik dari data store data menu. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan dengan memilih menu serta mengisi jumlah pesanan. Informasi pesanan yang dimasukkan akan disimpan ke dalam data pesanan oleh si sistem. Nah, setelah itu sistem bakal nampilin status pesanan kepada pelanggan sebagai umpan baliknya. Selanjutnya ada proses yang kedua yaitu proses pembayaran. Nah, setelah pesanan berhasil dibuat, pelanggan itu melanjutkan ke proses pembayaran. Ke proses pembayaran ya benar. Sistem bakal nampilin metode pembayaran misalnya melalui kris atau sebagainya. Nah, begitu transaksi selesai dilakukan, sistem ini bakal nerima notifikasi pembayaran secara otomatis tanpa perlu pelanggan mengunggah bukti pembayaran dan sebagainya. Informasi tersebut kemudian disimpan ke dalam data pembayaran. Setelah validasi berhasil, sistem bakal secara otomatis mengeluarkan konfirmasi pembayaran dalam bentuk tampilan bukti pembayaran digital yang dapat dilihat kembali oleh si pelanggan ini. Habis itu setelah dia bisa dilihat sebagai bukti bahwa transaksi ini bisa berhasil dilakukan. Konfirmasi ini sekaligus nandain bahwa pesanan siap diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada proses yang ketiga yaitu proses pesanan. Jadi pada tahap ini admin tuh bakal login ke dalam sistem dan mengakses daftar pesanan yang masuk. Sistem bakal ngambil data pesanannya dari data store-nya. Nah, kemudian dia bakal nampilin eh daftar pesanan tersebut untuk diproses gitu sama si sistemnya. Habis itu admin bisa ngelihat detail pesanan dan bersiap untuk melakukan proses selanjutnya. Habis itu seperti persiapan pembuatan atau penyajian. Nah, setelah itu yang terakhir ada proses yang keempat yaitu proses manajemen transaksi. Jadi, setelah pesanannya diproses, admin ini bakal mengubah status pesanan secara manual sesuai perkembangan misalnya kayak diproses, menjadi selesai dan sebagainya. Perubahan status ini bakal disimpan ke dalam data transaksi dan informasi terbaru status akan otomatis ditampilkan kembali kepada pelanggan. Habis itu juga admin ini bakal bisa mengakses seluruh riwayat transaksi yang tersimpan berdasarkan filter atau kode akses tertentu. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram itu diagram yang ngegambarin proses dari dua aktor gitu. Jadi di mana ini tuh kayak gambaran umum proses apa yang dilakuin oleh aktor apa. Nah, di sini kan kita ada dua aktor ya, ada aktor pelanggan sama aktor admin. Jadi langsung mulai aja. Di sini ada proses pertama login yang dimana login ini ada dua garis, ada dari admin, ada dari pelanggan. Ini menandakan bahwa dua aktornya itu sama-sama perlu login untuk melakukan suatu proses untuk melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Nah, selanjutnya di proses kedua itu ada registrasi dari si pelanggan yang dimana di sini ada ditandai dengan tanda extend dari login. Jadi ini maksudnya pelanggan ini bisa melakukan registrasi ketika dia tidak memiliki akun. Makanya di sini extend itu bersifat opsional atau bersifat ketika dibutuhkan saja. Jadi di mana kalau registrasi itu ketika dia tidak punya akun aja. Jadi kalau udah punya akun dia nggak akan melakukan registrasi. Nah, setelah itu pelanggan dapat melihat daftar menu, kemudian melakukan pemesanan include dengan menerima notifikasi status pesanan. Di sini maksudnya ketika pelanggan melakukan pemesanan dia akan otomatis dapat status pesanan seperti yang tadi dibilang ada diproses atau sudah selesai atau ditolak. Nah, ketika dia melakukan pemesanan include ini beda sama extend. Kalau include ini wajib gitu. Jadi setiap orang ini melakukan ini, dia pasti melakukan ini gitu. Beda sama extend. Nah, yang terakhir dari pelanggan itu melakukan pembayaran. Selanjutnya dari admin, setelah login, admin dapat melihat daftar pesanan masuk, kemudian memproses dan mengubah status pesanan yang nantinya itu dari proses itu akan masuk ke pelanggan, yang dimana pelanggan akan mendapat status pesanan. Yang terakhir, admin itu melihat riwayat transaksi. Oke, bisa di next. Oke, jadi langsung masuk ke user interface. Jadi
gini, UI ini dirancang sebagai solusi langsung terhadap berbagai permasalahan yang sebelumnya udah kami temukan dalam proses pemesanan manual di UMKM kedai kopi ini. Seperti yang udah kita paparkan sebelumnya di analisis masalah, proses pemesanan sebelumnya itu dilakukan secara lisan melalui chat atau bahkan tulisan di kertas. Hal ini nyebabin berbagai kendala seperti salah catat pesanan, antrian panjang, keterlambatan pelayanan, dan tidak adanya data pesanan yang terdokumentasi secara digital. UI ini hadir untuk menjawab masalah-masalah itu secara langsung dengan pendekatan desain yang ramah pengguna dan terintegrasi ke dalam sistem. Oke, bisa di next. Nah, jadi di tampilan pertama yang kami tampilkan kepada pengguna itu adalah halaman pembuka atau landing page ya. Di halaman ini terdapat tombol bertuliskan Get Started yang berfungsi untuk mengarahkan pelanggan ke proses login atau registrasi. Nah, tampilan ini kami buat sangat sederhana dan langsung karena dari hasil pengamatan kami banyak pelanggan UMKM yang menggunakan sistem seperti ini melalui ponsel sehingga tampilan yang padat dan penuh teks justru akan membingungkan para pelanggan. Nah, warna dan gaya desain yang digunakan juga kami sesuaikan dengan tema kedai kopi agar tetap terasa akrab dan nyaman di mata pengguna. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya setelah menekan tombol Get Started tadi, pelanggan diarahkan ke halaman login nih. Di sini mereka dapat memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam sistem. Proses ini penting karena dengan login setiap transaksi dapat terhubung langsung ke identitas pelanggan sehingga tidak hanya memudahkan pencatatan tapi juga memungkinkan sistem untuk memberikan status pesanan secara personal nantinya. Jika pelanggan belum punya akun, mereka dapat memilih opsi register di situ di tampilan itu yang tersedia di bawah form login tuh. Hal ini juga merupakan jawaban dari permasalahan sebelumnya yaitu pelanggan yang sering datang tanpa identitas atau catatan transaksi yang jelas. Next. Nah, di sini halaman registrasi yang menjadi solusi untuk pelanggan baru. Di halaman ini, pelanggan hanya perlu mengisi data singkat seperti nama, email, dan password. Kami sengaja nggak membuat form yang terlalu panjang karena berdasarkan observasi, formulir yang rumit sering ngebuat pelanggan tuh males ngelanjutin pemesanan dengan data minimal tapi cukup. Sistem tetap bisa catat siapa yang melakukan pesanan tanpa memberatkan si pengguna. Next. Nah, setelah login berhasil, pelanggan akan diarahkan nih ke halaman menu. Ini adalah halaman inti dalam proses pemesanan. Di halaman ini, pelanggan dapat melihat daftar minuman atau makanan snack-snack gitu yang tersedia lengkap dengan gambar harga dan tombol tambah untuk memilih menu yang diinginkan. Desain halaman ini kita buat bersih dan terorganisir karena sebelumnya proses memilih menu itu dilakukan dengan bertanya langsung kan ya ke kasir atau melihat papan tulis yang sering berubah-ubah dengan tampilan atau berubah-ubah dengan tampilan manual itu. Nah, dengan tampilan digital seperti ini, pelanggan nggak perlu lagi tuh nunggu untuk bertanya, nggak bingung dengan menu yang berubah, dan bisa langsung menentukan pesanannya dengan nyaman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sekar. Oke, nah di slide ini tuh setelah pelanggan milih menu nih yang diinginkan, nah mereka tuh bakal diarahin nih ke halaman checkout. Nah, halaman ini tuh buat nampilin daftar item yang sudah mereka pilih gitu, beserta ada total harga keseluruhannya. Nah, di sistem lama proses seperti ini tuh biasanya dilakukan secara lisan, di mana pelanggan tuh harus inget nih atau nanyain ulang total pembayaran mereka tuh kepada kasir. Hal ini tuh tentu menyulitkan terutama jika pelanggan tuh memesan lebih dari satu item. Dengan adanya tampilan checkout ini, pelanggan tuh bisa langsung memeriksa ulang pesanannya sebelum melakukan pembayaran, sehingga mengurangi nih resiko salah total harga ataupun pesanan yang terlewat. Nah, di bagian bawah halaman checkout itu terdapat tombol bayar yang ketika tuh ditekan akan membawa pelanggan ke halaman pembayaran. Next. Oke, nah pada tahap ini nih kita tuh menampilkan QRIS sebagai metode pembayaran utama. Pengguna QRIS itu bukan hanya untuk ngikutin tren digital aja, tapi buat sebagai jawaban atas masalah lama yang ditemukan dalam sistem manual gitu, yaitu pembayaran tunai yang gak kecatat gitu dengan baik dan seiring menimbulkan antrean panjang saat kasir tuh harus ngitung kembalian secara manual. Nah, dengan sistem ini, pelanggan tuh cukup memindai kode QR dan menyelesaikan transaksi melalui e-wallet mereka masing-masing gitu kan. Nah, nggak ada lagi nih proses panjang menunggu menunggu uang kembalian dan seluruh transaksi itu langsung tercatat secara otomatis oleh sistem. Next.
Nah, di slide ini tuh setelah pembayaran selesai nih, pelanggan tuh bakal diarahin ke halaman hasil pembayaran yang menampilkan bukti bahwa transaksi itu berhasil dilakukan. Tampilan ini tuh nggak memerlukan pelanggan untuk upload bukti secara manual seperti sistem sebelumnya yang kadang mengandalkan chat atau foto gitu kan. Nah, di sistem ini tuh begitu pembayarannya berhasil, sistem tuh secara otomatis menampilkan tampilan digital dengan jumlah yang mereka bayar gitu dan status keberhasilan transaksi. Nah, bukti ini tuh bisa langsung ditunjukkan ke kasir jika diperlukan. Dan pelanggan itu juga bisa yakin bahwa pesanannya akan langsung masuk ke sistem untuk langsung diproses gitu. Nah, dari checkout hingga konfirmasi pembayaran ini tuh dirancang untuk mempercepat alur pelayanan kita. Nah, mengurangi juga antrean dan memastikan nih setiap transaksi itu terdokumentasi dengan baik. Next. Nah, di sini ada slide selanjutnya. Di sini tuh setelah proses pembayaran selesai nih, pelanggan tuh mendapatkan bukti pembayaran. Langkah terakhir dalam alur pelanggan itu adalah mengakses halaman status pesanan. Nah, halaman ini tuh kami rancang khusus untuk menjawab masalah yang sangat sering terjadi dalam sistem manual, yaitu pelanggan tuh nggak tahu nih sampai mana pesanan mereka tuh diproses, sehingga mereka tuh harus bertanya dulu langsung ke kasir atau nunggu tanpa kepastian yang tepat gitu kapan sih ini pesanannya dibuat gitu kan. Nah, di sistem sebelumnya karena nggak ada sistem antrean atau tracking pesanan, pelanggan itu hanya mengandalkan tebakan atau menunggu namanya dipanggil gitu. Nah, hal ini tuh sering menyebabkan kebingungan, keterlambatan, bahkan pesanan yang tertukar. Dengan halaman ini, kami hadirin nih solusi yang sederhana tapi sangat efektif gitu buat pelanggan bisa langsung melihat status pesanan mereka secara mandiri. Status tuh bakal ditampilkan secara real time, misalnya sedang diproses, atau selesai, ataupun ditolak gitu kan. Pelanggan nggak perlu lagi nih bertanya ke kasir atau menebak, karena sistem ini tuh langsung memberikan informasi sesuai yang diatur oleh admin. Hal ini tuh juga membantu kasir karena mereka tuh nggak perlu menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali gitu. Jadi sistem ini tuh bukan hanya untuk membuat pelanggan lebih tenang, tapi juga membuat proses pelayanan jadi lebih tenang dan efisien dari sisi staff. Secara tampilan, halaman ini tuh dibuat sederhana, cukup menampilkan status terbaru dengan visual yang jelas dan mudah dipahami sama semua usia. Nah, kami juga sengaja nggak menambahkan terlalu banyak tombol agar pengguna tuh nggak bingung nih, karena fitur ini tuh memang fokus sebagai fitur informasi, bukan interaksi. Next. Nah, setelah membahas alur dan tampilan untuk pelanggan, sekarang kami tuh masuk ke user interface dari sisi admin. Nah, UI admin ini tuh memiliki peran yang sangat penting banget dalam sistem karena menjadi pusat kontrol gitu dari seluruh pesanan yang masuk gitu. Sama seperti UI pelanggan, desain admin kami ini dirancang berdasarkan permasalahan yang kami temukan di sistem manual sebelumnya. Di sistem lama itu, admin atau kasir itu menerima pesanan dari berbagai saluran, chat pribadi, pesan suara, atau bahkan nulisnya tuh di kertas. Hal ini tuh nyebabin pesanan yang mudah tertukar, tidak terstruktur, dan seringkali nih membuat staff itu tuh kewalahan gitu dalam mengelola antrean. UI ini tuh kami hadirkan sebagai solusi gitu, agar semua pesanan masuk secara otomatis dan admin juga bisa memprosesnya dalam satu tampilan yang terpusat. Next. Nah, saat pertama kali mengakses sistem, admin tuh akan masuk melalui halaman login. Kami memberikan autentikasi dasar di sini tuh untuk membatasi akses hanya untuk orang yang berkepentingan gitu. Next. Nah, setelah berhasil login, admin tuh diarahkan nih ke halaman daftar pesanan masuk, di mana seluruh pesanan yang dibuat oleh pelanggan itu akan ditampilkan. Namun, di halaman ini tuh admin hanya bisa melihat daftar pesanan secara garis keras. Seperti nama pelanggan, terus waktu pemesanan, dan status awal gitu. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya tuh biar admin tuh memiliki gambaran antrean tanpa harus langsung memproses semuanya tuh secara sekaligus. Nah, next.
Nah, dari halaman tersebut, admin tuh bakal masuk ke halaman mengelola pesanan. Nah, disinilah admin itu bisa mulai menangani pesanan satu persatu. Setiap pesanan itu memiliki tombol lihat yang diklik akan menampilkan informasi lengkap, yaitu ada menu pesan yang dipesan, terus jumlah dan status terkini. Next. Nah, selain menampilkan detail nih, halaman ini tuh juga menyediakan tombol proses sekarang. Tombol ini tuh memungkinkan admin untuk langsung mengubah status pesanan, misalnya dari menunggu menjadi diproses atau selesai. Fitur ini tuh hadir sebagai solusi dari proses manual yang sebelumnya bergantung pada komunikasi lisan yang sering menimbulkan kesalahan, keterlambatan, dan kebingungan. Dengan hanya satu klik, status akan diperbarui gitu secara otomatis dalam sistem. Dan perubahan ini tuh juga akan langsung terlihat oleh pelanggan di tampilan mereka. Fitur ini tuh mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kemungkinan miskomunikasi antara kasir dan pelanggan. Next. Nah, di sini tuh ada bagian terakhir dari antar muka admin gitu kan, yaitu fitur yang berfungsi untuk mengakses dan memantau transaksi yang telah dilakukan gitu. Nah, sebelumnya di sistem manual itu transaksi pelanggan tidak tercatat secara sistematis. Biasanya hanya dicatat secara manual atau bahkan hanya diingat-ingat begitu sama kasir. Akibatnya sulit nih bagi pelaku usaha untuk mengecek transaksi harian, mingguan, atau melakukan rekap untuk evaluasi penjualan. Di sistem ini tuh kami merancang sebuah halaman input kode akses sebagai pintu masuk menuju bagian data transaksi. Kenapa perlu kode akses sih? Karena tuh data transaksi bersifat sensitif gitu dan sebaliknya hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Misalnya admin inti atau pemilik. Kode akses ini tuh memastikan keamanan data penjualan agar tidak bisa diakses sembarangan. Next. Nah, setelah kode akses dimasukkan, sistem tuh bakal menampilkan halaman riwayat transaksi. Di sini, admin tuh bisa ngelihat seluruh transaksi yang terjadi dalam sistem, mulai dari tanggal transaksi, nama pelanggan, total pembayaran, hingga status pesanan terakhir. Yang membuat fitur ini tuh jauh lebih efisien adalah adanya tuh filter berdasarkan waktu atau status pemesanan. Jadi, admin itu bisa nih nyaring data, misalnya hanya melihat transaksi untuk hari ini aja, atau hanya melihat transaksi dengan status selesai. Fitur ini tuh membantu dalam proses rekap, pelaporan, dan evaluasi penjualan yang sebelumnya tuh nggak bisa dilakukan karena data tuh hanya disimpan di buku tulis atau aplikasi chat gitu. Dengan hadirnya UI ini, proses manajemen transaksi menjadi jauh lebih rapi, aman, dan efisien. Admin itu bisa dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan dan pelaku UMKM pun bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan sekedar perkiraan. Eh, Segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.